Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi dengan saya Ahmad Imron dari Banyuanyar Media Team melaporkan pada pagi hari ini Jumat 7 Januari 2022 sedang dilaksanakan pembukaan Musabaqah Hifdzil Quran yang ke-7 pada tahun 2022 ini, yang kebetulan alhamdulillah sudah banyak peserta yang hadir sebagaimana kita lihat di belakang begitu ramainya. Dan alhamdulillah pembukaan yang dilaksanakan penuh dengan kebahagiaan ini bisa terlaksana dengan sukses. Semoga kita termasuk orang-orang yang beriman. Jika mana disebutkan asma Allah, maka bergetarlah hati kita. Dan jika mana dibacakan ayat-ayat Allah, maka akan bertambah iman kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bertawakal atas segala keputusan ini. Jadi para penghafal Al-Quran ini insya Allah diantaranya yang ditugasi oleh Allah untuk menjaga kemurnian Al-Quran. Sehingga orang-orang yang hafal Al-Quran, ketika ada orang-orang yang mencoba untuk mengacaukan isi Al-Quran, maka yang ada di garis terdepan untuk memberikan bahwa itu adalah salah, yaitu adalah para penghafal Al-Quran. Jadi kalau tujuannya hanya untuk mencari kemenangan dalam musabaqah, itu adalah kerugian besar. Tetapi kita adalah untuk menjaga Al-Quran dan untuk menjalin silaturahim. Itu tujuan utama diadakan musabaqah hifdzil Quran ini. Oleh karena itu, sekali lagi saya sangat bangga dan bahagia sekali dengan kedatangan para peserta, para asatid, Bapak Ibu sekalian. Mari kita semakin kuatkan ukhuwah dan jalinan silaturahim melalui kegiatan-kegiatan Al-Quran ini. Pada saat ini adalah Musabaqah Hifdzil Quran yang ke-7. Jadi saya akan memukul gong ini sebanyak 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ustadz, bagaimana menurut Ustadz tentang adanya MHQ ini di Pondok Pesantren Banyuanyar? MHQ ini kan menjadi rutinitas di Banyuanyar ini yang dipelopori oleh SMA Tahfidz, yang sekarang yang merupakan yang ke-7. Dan ini sangat baik sekali karena ya yang pasti yang pertama karena masalah Al-Quran. Al-Quran harus kita terus ajarkan, terus kita masyarakatkan walaupun dengan cara melalui lomba ini. Kemudian mungkin terus harus dievaluasi dalam pelaksanaan ini yang kurang, kemudian yang perlu diperbaiki atau perlu ditingkatkan. Ini mungkin oleh panitia dan khususnya oleh SMA Tahfidz terus dievaluasi. Jadi untuk tahun-tahun yang akan datang, kalau
menurut saya ini harus ada ada tambahan pelayanan kepada para peserta. Misalnya peserta yang datang dari jauh itu tidak hanya datang ke pelaksanaan ini, tapi mungkin bisa ada kegiatan-kegiatan lain yang dikelola oleh panitia. Misalnya ada wisata religi, jadi panitia harus menyiapkan kendaraannya, armadanya untuk diajak kemana, misalnya untuk mengunjungi tempat-tempat yang bersejarah di Madura ini. Pesan untuk para peserta bagaimana Ustaz? Bagaimana menurut Ustaz pesannya? Untuk para peserta, pertama ya harus tertib, harus mematuhi segala aturan yang ada. Kemudian juga terutama ini para peserta agar saling bersilaturahmi dengan peserta yang lain, sehingga akan semakin banyak jaringan-jaringan melalui Al-Quran ini dengan peserta-peserta yang lain. Bagaimana pesan Ustadz untuk MHQ ke depan ini? Seperti yang saya sampaikan saat sambutan sebagaimana perwakilan panitia lomba atau MHQ ini, saya berharap ke depan MHQ ini tetap berkelanjutan, bahkan levelnya naik menjadi se-Asia dan berikutnya menjadi ajang internasional. Yang kita harapkan ke depan, dengan semakin banyaknya orang yang hafal Al-Quran berprestasi, kita harapkan adalah orang-orang yang lembut hati dan pikirannya, yang humanis, tentu saja berguna bagi bangsa dan agama. Untuk pesan bagi para peserta bagaimana Ustaz? Tentu saja yang kita harapkan bagi peserta bukan hanya berlomba dalam meraih prestasi saja, tetapi tentunya kita harapkan dari antara peserta dari berbagai wilayah ini terjalin hubungan silaturahim. Nah, oleh karenanya silaturahim ini juga merambah kepada hubungan sesama manusia dan hubungan antar warga negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, terima kasih banyak. Baik pemirsa, pada kesempatan kali ini saya alhamdulillah sudah bertemu dengan salah satu peserta MHQ 2022 senasional ini, yang kebetulan atas nama siapa? Wahyu Aminul Mukmin. Wahyu, Mas Wahyu ikut yang juz berapa? 20 juz. Yang 20 juz ya, Masya Allah. Mas Wahyu sendirian apa berombongan gimana? Rombongan sama teman-teman. Ada berapa orang? Ada sekitar 5 lebih. 5 lebih ya. Dari pondok pesantren mana, kalau boleh tahu? Dari pesantren Ar-Rahmah Tahfidz Malang. Malang ya. Wah. Naik apa ke sini? Naik mobil. Mobil ya. Mobil. Ya alhamdulillah. Baik, apa menurut Mas tentang adanya MHQ ini, bagaimana ke depan? Apakah senang atau gimana? Ya senang karena bisa melihat banyak peserta-peserta juga yang lebih baik, lebih nyaman. Ya. Kalau boleh tahu MHQ ini dari mana Mas? Dari Ustadz. Dari Ustadz ya, yang di Malang itu. Baik, terima kasih ya Mas. Mungkin itu saja. Mungkin ada pesan untuk para panitia dan para peserta yang lain? Pesannya? Semangat terus. Semangat terus ya, baik. Itulah tadi wawancara saya dengan salah satu peserta yang kebetulan dari Malang, teman-teman. Itulah tadi laporan dari kami Banyunyar Media Team, atas nama saya pribadi Ahmad Imron melaporkan.